Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan penyaluran bansos. Nah, oke, ini ada informasi penting yang perlu saya sampaikan ya terkait bansos beras 10 kg di tahun 2026 ya. Ini ada kabar baik ya. Pemerintah resmi melanjutkan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kg untuk tahun 2026. Jadi yang tahun kemarin sudah, ini di tahun yang sekarang di tahun 2026 itu juga ada bansos beras ya. Bisa dibilang ya programnya itu berlanjut ya. Untuk kuota penyaluran, total beras yang akan disalurkan mencapai 720.000 ton ya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun 2026 bansos beras direncanakan hanya akan disalurkan selama 4 bulan saja. Jadi ini ya memang berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Kalau sekarang di tahun 2026 itu penyalurannya dibatasi selama 4 bulan saja ya. Untuk jadwal pencairannya untuk bansos beras yang ini 10 kg ini di tahun 2026, meski tanggal pastinya belum ditetapkan, ada harapan bantuan ini cair sebelum memasuki bulan Ramadan atau Lebaran 2026. Harapannya untuk bansos berasnya itu bisa cair sebelum menjelang Ramadan ya. Ya minimal ya Ramadan atau sebelum ini Lebaran lah ya, tahun 2026. Terus untuk kriteria penerima, ditujukan bagi masyarakat tidak mampu yang datanya terdaftar aktif dalam DTSN ya, dan berada di desil 1 sampai 5. Asalkan masih terdaftar di DTSN dan masuk desil 1 sampai 5, ada kemungkinan besar itu masih bisa mendapatkan bansos beras ya. Terus informasi berikutnya yang perlu saya sampaikan juga ya terkait update bansos PKH dan BPNT ya. Himbauan bagi yang belum cair. Bagi penerima PKH atau BPNT tahap 4 tahun 2025 yang bantuannya belum cair untuk saat ini, disarankan segera melapor ke pendamping sosial, operator SIG-NG di desa atau kelurahan atau dinas sosial setempat. Jadi silakan kalian laporan ya bagi yang merasa bansosnya masih belum cair untuk tahap 4 ya, karena sekarang itu masih susulan untuk tahap 4-nya ya. Karena untuk tahap ke-1-nya ini belum ada informasi resmi dari pemerintah untuk penyalurannya. Jadi silakan lapor ke pendamping sosial masing-masing ya supaya lebih jelas. Atau kalau bisa ya tanyakan ke operator SIG-NG di kantor desa atau kelurahan setempat. Terus pengecekan status. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui apakah bantuan hanya terlambat ya, status standing instruction, atau sudah tidak cair lagi karena terhapus atau di-exclude ya dari sistem. Ini harus jelas ya. Kalau cuma masih terlambat ya, itu ada kemungkinan masih bisa cair. Tetapi kalau sudah di-exclude atau ya sudah tidak terdaftar lagi, itu bansosnya tidak akan cair ya. Jadi silakan tanyakan untuk statusnya apakah masih sebagai penerima atau tidak. Karena banyak juga KPM yang merasa dirinya itu menerima bansos ya, karena bulan kemarin mungkin masih cair, tapi pas sekarang itu ternyata statusnya sudah di-exclude. Itu juga banyak ya. Jadi silakan tanyakan, siapa tahu ada perubahan status ya. Kalau memang masih layak ya silakan mengajukan kembali ya. Siapa tahu masih bisa terdaftar sebagai penerima bansos. Terus berikutnya, prediksi tahap 1 2026, ini juga ada laporan ya. Penyaluran PKH dan BPNT tahap 1, Januari sampai Maret 2026, diprediksi akan mengalami percepatan agar bisa cair sebelum Lebaran. Ya alhamdulillah ya, kalau memang sebelum Lebaran itu untuk tahap 1-nya, baik PKH, BPNT maupun PP-nya sudah cair ya kan. Ini karena banyak banget yang sekarang masih menunggu. Jadi untuk tahap 4 yang masih belum cair itu juga ada kemungkinan besar dibarengkan ya dengan tahap yang pertama ya. Jadi cairnya double. Tahap 4 susulan sama tahap yang pertama, baik PKH maupun BPNT-nya ya. Terus terkait kebijakan graduasi ya, pengurangan penerima. Target graduasi pada tahun 2026, pemerintah menargetkan setiap satu pendamping PKH minimal melakukan graduasi atau melepas bantuan ya terhadap 10 KPM ya, keluarga penerima manfaat. Dan untuk kriteria yang akan diberhentikan,
Sistem akan mendeteksi secara otomatis KPM yang sudah menerima bantuan lebih dari 5 tahun dan masih dalam usia produktif ya. Kelompok ini berisiko tidak aktif lagi bantuannya di tahun 2026. Jadi buat para KPM yang bantuannya lebih dari 5 tahun dan masih dalam usia produktif, ada kemungkinan besar bantuannya akan dinonaktifkan ya dan tidak aktif lagi. Bisa dibilang ya tidak akan dapat bansos lagi ya di tahun 2026. Karena ini bisa dibilang ya giliran lah ya. Karena di luar sana juga banyak KPM yang belum terdaftar sebagai penerima bansos, baik yang masuk kriteria miskin ya, rentan miskin, lansia, yatim piatu, yang sekarang masih pengangguran ya kan. Itu banyak dari mereka yang belum terdaftar sebagai penerima bansos. Jadi yang saya harapkan di pembaruan data yang sekarang sedang berjalan, semoga bansosnya bisa tepat sasaran ya. Dan bagi yang sekarang bansosnya masih belum cair, itu semoga bisa sesegera mungkin dicairkan ya. Terus terkait status BLT Kesra ya, ini juga ada informasi terbarunya. Bantuan tambahan seperti BLT Kesra dinyatakan telah resmi ditutup per 31 Desember 2025. Jadi untuk sekarang ini yang masih menunggu untuk pencairan BLT Kesra yang kemarin belum dapat ya di tahun 2025, itu sudah ditutup ya. Jadi bisa dibilang ya tidak akan cair lagi. Hingga video ini dibuat, itu belum ada info resmi mengenai adanya BLT tambahan serupa untuk tahun 2026. Jadi ya bisa dibilang untuk BLT Kesra di tahun 2026 ini masih belum ada kabar resmi dari pemerintah ya. Jadi seperti itu. Dan untuk hari ini ya, tugas saya itu sudah selesai. Saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan ya terkait bansos beras yang 10 kg di tahun 2026. Terus mengenai update bansos PKH dan BPNT ini juga sudah saya sampaikan. Buat yang susulan ya, susulan untuk tahap 4 kemarin masih belum cair, ini sudah ada update-nya. Ada kemungkinan besar yang sekarang masih belum cair itu cairnya digabung ya, bebarengan sama tahap satunya ya. Dan untuk tahap 1 ini untuk sekarang masih belum ada kabar ya. Siapa tahu nanti entah minggu depan atau bulan depan itu ada kabar baik terkait penyaluran untuk tahap pertamanya ya. Dan untuk kebijakan graduasi juga sudah saya sampaikan di video ini. Terus terkait status BLT Kesra ya, itu juga sudah saya sampaikan ya. Dan bagi teman-teman yang sekarang sedang mencari tahu informasi terkait penyaluran bansos ya, saran saya kalian harus berhati-hati terhadap informasi palsu yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Karena di luar sana juga banyak orang yang mungkin masih menyebarkan berita bohong ya terkait penyaluran bansos. Jadi saran saya buat teman-teman yang sedang mencari informasi terbaru terkait penyaluran bansos, kalian bisa langsung tanyakan ke pendamping kalian masing-masing, atau kalian juga bisa tanyakan ke perangkat desa ya. Atau kalian juga bisa langsung tanyakan ke saya ya, bagi teman-teman yang mungkin malu ingin bertanya ke pendamping ya, atau tanya ke petugas yang ada di kelurahan ya kan. Itu bisa silakan tanyakan ke saya melalui kolom komentar ya kan. Tetapi saya juga meminta maaf buat teman-teman kalau sampai sekarang ada komentar yang belum saya jawab, karena saya sendiri juga punya kesibukan ya. Jadi mohon maaf banget. Dan saya juga memilih mana komentar yang relevan untuk saya jawab. Jadi saya itu harus memilih mana komentar yang perlu saya jawab dan mana yang tidak perlu saya jawab ya. Dan bagi teman-teman yang sekarang sudah terdaftar sebagai penerima bansos, baik itu PKH maupun BPNT-nya saja atau PIP-nya saja, itu harap bersyukur ya, karena di luar sana itu untuk sekarang masih banyak yang belum dapat ya, belum terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Dan harapan saya di tahap yang akan datang, semoga bansosnya yang sekarang masih belum cair itu bisa segera mungkin dicairkan dan bansosnya bisa tepat sasaran ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.